Udah muncul, Kak? Udah Kak. Oke, jadi gini, Kak. Jadi materi fisika dasar untuk UAS itu materinya adalah yang pertama gaya dan medan magnet. Kemudian yang kedua adalah induksi magnetik. Yang ketiga itu adalah RLC seri pada arus AC. Nah, yang keempat itu gelombang EM. Yang kelima itu adalah interferensi dan difraksi. Nah, kita sekarang mau belajar materi yang mana nih? Biar fokus ke materi yang mana yang mau kita pelajarin. Hmm, kalau induksi magnetik gimana Kak? Boleh. Jadi sebenarnya ini nggak terlalu terkait. eh apa Induksi nggak terlalu nyambung sama gaya magnet, tapi oke nggak apalah. Bisa sih. Mau induksi aja. Boleh deh. Oke. Jadi sebenarnya nggak terlalu terkait, tapi mungkin ada terkaitannya, tapi nggak terlalu lah. Oke. Kita belajar induksi ya. Oke. Induksi magnetik. Oke, kita mulai dengan Aska tahu nggak induksi itu sendiri secara arti bahasanya apa sih induksi itu? Apa artinya induksi, Kak? Secara Induksi. bahasa. Induksi itu secara bahasa itu artinya adalah terpengaruh. Jadi induksi magnetik itu artinya terpengaruh magnet. Oke. Nah, ada banyak yang mengamati tentang induksi magnetik. Yang pertama, orang pertama yang mengamati ini itu namanya Lenz. Maka kita masuk yang namanya hukum Lenz. Pernah dengar kan di kelas? Pernah dengar? Udah Kak. Oke. Jadi gini. Jadi yang pertama mengamati induksi adalah Lenz. Lenz mengamati fenomena induksi. Tapi Lenz tidak mendapatkan rumus atau formulasi untuk mencari besaran induksinya. Dia cuma mengamati bahwa fenomena itu terjadi. Nah, kayak gini. Lenz melakukan percobaan sederhana. Dia membuat suatu rangkaian yang hanya terdiri dari kumparan. Kumparan itu kabel dililit. Bayang? Nggak ada baterai. Dia cuma pasang namanya galvanometer berupa jarum. Kalau jarumnya itu vertikal, itu berarti tidak ada arus yang mengalir. Yang jelas nggak ada arus kan, karena nggak ada power supply. Nah, idenya Lenz adalah dia mau menghasilkan arus tanpa adanya power supply, tanpa adanya baterai. Dengan cara apa? Dengan menggunakan magnet. Yang namanya magnet itu pasti ada kutub utara dan kutub selatan. Kak, medan magnet itu keluar dari kutub utara atau keluar dari kutub selatan? Dari utara. Dari utara. Ini medan magnet yang diberikan oleh batang magnet ya. Nah, magnetnya tuh nggak didiemin kayak gini, Kak. Tapi digerakkan. Misal, digerakkan, didekatkan. Didekatkan ke dalam kumparan. Yang namanya didekatkan berarti awalnya itu jauh. Betul ya, Kak ya? Mm-mm. Ketika magnet itu jauh dari kumparan, pengaruh magnetnya itu besar atau lemah? Allah. Lemah. Dengan kata lain, ketika dia jauh dari kumparan, B yang ke arah kiri itu dikit. Betul? Nah, ketika didekatkan, berarti pengaruh magnetnya jadi makin kuat. Berarti semakin banyak B yang ke kiri. Betul ya? Mm-mm. Nah, karena ada perubahan B tersebut, maka alam akan memunculkan yang namanya B induksi. Oke, jadi yang memberikan
yang memberikan arus induksi itu B induksi, bukan B asli. Apa tujuannya B induksi? Tujuannya B induksi itu adalah menetralkan perubahan yang terjadi. Karena ini didekatkan, awalnya dikit jadi banyak, maka terjadi perubahan positif kan? Nambah kan? Ya nggak? Maka B induksi harus menetralkan dengan cara perubahan negatif, yaitu dikurangin. Maka akan muncul B induksi yang arahnya berlawanan dengan arah B aslinya. Paham Kak? Paham, Kak. Oke. Oh iya, sebelumnya kita harus pahamin dulu nih. Di bab sebelumnya medan magnet tuh ada yang namanya hukum Ampere. Pada hukum Ampere itu ada yang namanya aturan tangan kanan di hukum Ampere. Aturan tangan kanan tuh ada banyak di sini, oke? Salah satu di hukum Ampere. Nah, di hukum Ampere itu ada aturan tangan kayak gini. Ini jempol, empat jarinya itu dilipat, Kak, digenggam. Kebayang? Hmm. Nah, ini menjelaskan bagaimana hubungan antara arus sama B. Kalau arusnya lurus, maka arus itu jempol. Empat jari yang diputar itu menjadi B-nya. Paham, Kak? Paham, Oke. Kak. Kalau sebaliknya, kalau yang lurus adalah B, maka jempol jadi B. Empat jari yang diputar itu menjadi arusnya. Paham? Paham, Kak. Nah, coba lihat, Kak. Karena B induksi kita lurus, maka jempolnya jadi arus. Paham? Empat jari diputar jadi jempol jadi B. Empat jari diputar jadi arus. Maka kita akan tahu akan muncul arus induksi. Ngerti Kak? Oke, menyebabkan galvanometernya jadi menyimpang. Ngerti? Ngerti, Paham? Kak. Oke. Nah, Aska jangan bilang, oh B induksi itu arahnya berlawanan dengan B asli. Belum tentu, Kak. Dia juga saya bilang apa? B induksi itu selalu melawan perubahan ya, Kak. Melawan perubahan yang terjadi. Jadi belum tentu arahnya berlawanan. Coba kalau kita balik, Kak. Misal, coba balik ya. Misalkan sekarang magnetnya sama Aska itu dijauhkan, Kak. Kalau dijauhkan, berarti kan awalnya dekat. Betul, Kak? Mm-mm. Ketika dekat, berarti B yang ke kiri banyak. Ketika dijauhkan, maka B yang ke kiri jadi dikit. Terjadi perubahan B. Tapi perubahannya perubahan negatif kan, berkurang. Supaya netral, maka kita harus kasih perubahan positif. Kita tambah. Maka akan muncul B induksi yang arahnya searah dengan arah B aslinya. Paham, Kak? Oke. Paham. Dengan aturan tangan kanan, gitu ya, jempol jadi apa? Jadi B-nya, maka empat jari jadi arus. Kita akan muncul arus induksi yang seperti ini. Ngerti gak? Hmm. Oke, jadi jangan sekali-kali Aska bilang apa B induksi itu arahnya berlawanan, belum tentu. Nah, dari percobaan ini, Lenz dia menemukan suatu konsep, yaitu apa? Menurut Lenz, perubahan B terhadap waktu dengan cara kita gerakan akan memunculkan yang namanya B induksi. Untuk apa? Untuk menetralkan perubahan. Oke. Adanya B induksi akan memunculkan
yang namanya arus induksi, yang arahnya mengikuti aturan tangan kanan. Oke, paham Kak? Nah, ini namanya konsep induksi yang didapat dari Lenz. Tapi Lenz tidak dapat rumusnya, Kak. Jadi Lenz tuh nggak dapat bagaimana cara kita mendapatkan nilai arus yang dihasilkan. Dia cuma mengamati bahwa fenomena induksi magnetik itu terjadi, cuman rumusnya belum dapat. Nah, karena secara percobaan itu kan terjadi ya induksi magnetik, tapi rumusnya belum dapat. Maka secara konsep berarti konsepnya udah benar Kak, tapi rumusnya belum ada. Maka percobaan ini kan seperti belum selesai kan Kak. Nah, maka dilanjutkan oleh yang namanya Faraday. Tapi Faraday menggunakan konsep lens, maka sebutnya Faraday lens. Nah, yang terkenal ini yang Faraday-nya, Kak. Kenapa? Karena Faraday mendapatkan formula rumusnya. Paham ya? Rumus dasarnya gimana sih? Rumus dasarnya ini. Menurut Faraday, GGL induksi. GGL itu tegangan, sumber tegangan. Logikanya kalau ada arus, maka ada sumber tegangan. Tapi ini akibat induksi, Kak, bukan akibat baterai. GGL induksi karena memunculkan arus, tadi ada GGL-nya, dapat dicari menggunakan minus N D per dt dari flux magnetik. Jadi menurut Faraday, yang memunculkan GGL induksi itu bukan cuman B, tapi flux magnetiknya. Nah, berarti sebelum kita memahami konsep Faraday lens, terlebih dahulu harus paham apa itu flux magnetik. Flux magnetik. Apa itu flux magnetik, Kak? Tahu nggak? Tahu? Flux Eh, kayak kayak apa? gimana ya jelasinnya? Kayak gimana yo? Kita udah pernah belajar flux kan? Tapi fluxnya flux listrik, betul Kak? Iya. Yaitu waktu belajar hukum Gauss. Jadi flux itu secara definisi adalah banyaknya. Jumlah garis medan magnet. Betul, banyaknya garis medan. Dalam hal ini medan magnet ya nggak sih? Medan magnet yang menembus suatu bidang atau permukaan. Artinya, Kak, flux itu dia cuma menyatakan jumlah, Kak. Berarti dia skalar. Paham? Mm-mm. Oke. Nah, apa rumus dasarnya flux? Tahu nggak, Kak? Tahu? Rumus dasarnya flux magnetik. Rumus dasarnya flux magnetik itu sebenarnya adalah integral, Kak. Dari B dot dA. Dulu kan integral E dot dA kan? Itu juga sama, Iya. cuma B dot dA aja. Ini rumus dasarnya, Kak. Jadi sebenarnya rumus dasarnya menggunakan integral. Lo pakai integral kan susah ya, Kak ya? Ada nggak yang lebih simpel, cara yang lebih simpel, yang nggak usah pakai integral? Ada, Kak. Tapi itu bukan rumus dasar. Itu adalah kasus khusus. Boleh nggak kita pakai kasus khusus ini untuk di TPB? Boleh banget, Kak. Tapi yang namanya kasus khusus, itu biasanya tidak berlaku untuk semua kondisi. Betul ya? Biasanya ada syarat tertentu kan? Apa syaratnya? Tahu nggak? Syarat agar kita bisa menggunakan kasus khusus ini. Syaratnya sederhana aja. Apabila medan magnetiknya, B-nya, konstan terhadap variabel luas. Variabel luas itu apa sih? Variabel yang bisa membuat suatu luasan.
yaitu variabel X atau Y atau Z atau R. B konstan terhadap variabel luas itu artinya fungsi B-nya tidak ada variabel X atau Y atau Z atau R. Kalau ini tercapai syaratnya, maka secara matematik B-nya tidak berubah terhadap A kan, maka B boleh keluar dari integral. Integral dari dA, A. Karena dia ada dot product, maka ada operator cosinus theta. Paham nggak? Ngerti? Tahu nggak? Jadi rumus ini boleh nggak dipakai? Boleh banget. Tapi ingat, ini bukan rumus dasar ya Kak. Artinya ini hanya boleh dipakai kalau Aska udah memastikan kalau B-nya itu konstan. Oke? Paham? Nah, theta di sini apa ya Kak? Theta di sini adalah sudut antara B dan A. A itu luas area. Loh, luas area ada arahnya? Ada. Arahnya luas itu sama dengan arah normal bidang. Arah gaya normal. Ke arah mana, Kak? Arah gaya normal, Kak? Tegak lurus terhadap bidang. Tegak lurus dengan bidang dan keluar dari bidangnya. Hmm. Gitu ya? Oke. Nah, Kak, berarti Aska udah tahu flux. Nanti kan flux B ini kita masukkan ke rumus Kegel induksi, betul? Mm-mm. Ya, berarti flux B akan diturunkan terhadap waktu. Nah, berarti saya bisa ambil kesimpulan, Kak. GGL induksi yang dimaksud dengan oleh hukum Faraday-Lenz itu secara nggak langsung dapat muncul dikarenakan yang pertama, adanya perubahan B terhadap waktu. Kak, perhatikan deh. Perubahan B terhadap waktu tidak lain ini adalah hukum Lenz. Bener nggak? Oke. Nah, menurut Faraday, bisa aja loh B-nya nggak berubah. Tapi yang berubahnya adalah A terhadap waktu. Bisa aja B-nya nggak berubah. A-nya nggak berubah. Tapi yang berubah adalah theta terhadap waktu. Bisa aja loh Kak, B yang berubahnya malah fluxnya itu sendiri terhadap waktu. Jadi, kalau kita lihat dari hukum Faraday-Lenz berarti kita bisa tahu kenapa hukum Lenz tidak mendapatkan rumus. Karena Lenz hanya mengamati fenomena induksi dari satu parameter saja. Yaitu apa? Parameter B. Sehingga dia tidak mendapatkan formulasinya. Sedangkan Faraday mengamati fenomena induksi dari parameter yang lebih luas. Yaitu parameter flux. Oke. Nah, ternyata ketika kita melihat dari parameter yang lebih luas, yaitu flux, kita bisa mendapatkan hubungan atau rumus untuk mencari apa? Untuk mencari GGL-nya. Nah, inilah variasi-variasi yang akan kita bahas pada hukum Faraday-Lenz. Oke. Yang pertama, K. GGL induksi dikarenakan adanya perubahan B terhadap waktu. Oke, kita lihat soalnya tuh kayak gimana sih yang berubahnya itu B terhadap waktu. Bentar ya, saya cek dulu. Saya udah punya. Oke, Oke, Kak, saya kasih soal UAS kayak gini. Coba dibaca dulu ya Kak, sampai D. Dibaca dulu. Kita jelasin.
Udahkah dibaca? Udah Kak. Udah. Oke. Oke, kita lihat. Kita punya apa namanya? Kawat berbentuk persegi dengan panjang AB atau panjangnya adalah 15 cm dan BC-nya adalah 10 cm. Ada medan magnetnya B, 4T plus 2. Oke, pertanyaan pertama Kak. Dia minta flux magnetiknya. Menurut Aska, kalau soalnya seperti ini, saya ngitung flux magnetiknya, boleh nggak pakai BA cos theta? Atau harus pakai integral? Gimana Kak? Hmm, Menurut Aska bisa ini langsung boleh nggak nggak? sih Kak? Kenapa? Bisa langsung nggak sih Kak? Pakai BA cos theta gitu? Iya, Alasannya kenapa? karena nggak ada variabel X, Y, Z gitu Yes, Kak. betul. B-nya, emang B-nya itu nggak konstan. Betul ya Kak ya? Hmm. B-nya nggak konstan karena ada variabel T. Tapi T kan bukan variabel luas. Maka secara konsep kita boleh langsung pakai B, A, cos theta. Paham Kak? Paham Kak? Masukin B-nya 4T plus 2. Luasnya berarti 0,15 dikali 0,1. Cos theta. Berapa tetanya Kak? Tadi theta itu apa Kak? Theta itu Sud. adalah sudut antara B dengan Nah, normal bidang. Ini kan kalau kita lihat B-nya kan dot ya. Dot artinya ke arah luar oh, kan. Sedangkan oh berarti normal bidangnya itu bisa keluar, bisa ke dalam. Berarti sudut nah, antara B dengan normal bisa 0 derajat kalau kita ambil normalnya ke arah luar juga, atau 180 derajat kalau kita ambil normalnya yang ke arah masuk. Betul nggak? Nah, berarti Aska punya dua pilihan opsi. Theta kan, 0 atau 180. Nah, kalau ada dua pilihan opsi theta, Kak, selalu pilih sudut theta yang terkecil, Kak. Paham? oh, Berarti kita ambilnya 0 derajat. Maka kita punya 4T plus 2 dikali 0,015. Satuannya jangan lupa, Tesla meter kuadrat. Paham, Kak? oke, paham Kak? Oke, pertanyaan B. Ketika kita sudah mendapatkan flux, pasti dia minta adalah GGL induksi. Rumusnya apa? Min N D per DT dari flux magnetik. N itu jumlah lilitan. Karena dia cuma satu, satu doang kan ya. Maka S1 D per DT masukin flux yang kita dapat tadi, yaitu 0,015 dikali 4T plus 2. Yang konstanta boleh keluar ya Kak. Hmm. 0,015 turunan dari 4T plus 2 adalah 4. Maka kita dapat GGL induksinya adalah minus 0,06 volt. Paham Kak? Hmm. GGL itu nggak mungkin negatif Kak, karena sumber tegangan nggak mungkin negatif. Terus apa tanda negatif di sini menandakan apa sih? Tanda negatif di sini menandakan bahwa arah dari B induksi arahnya berlawanan dengan B aslinya. Karena B aslinya itu arahnya dot dan GGL-nya minus, maka arah B induksinya di soal ini adalah cross. Paham Kak? Hmm. Dengan aturan tangan arahkan masuk ke dalam bidang gambar, maka empat jari yang diputar adalah arah arusnya. Maka Aska tahu akan muncul arah arus induksi ke arah sini. Paham Kak? Oh, paham Kak? Oke. Nah, kalau kita udah tahu GGL, pasti yang C itu mintanya arus. Ya nggak sih? C, betul? C mintanya adalah Iya. ber R kan? V itu GGL induksi.
GGL induksi dibagi dengan R. Lupa dimutlakin. Karena GGL nggak ada negatif. Maka dapatlah 0,06 dibagi 15. Satuannya adalah ampere. Biasanya arus juga kita cari arusnya. Karena kita udah tahu arah B induksinya, kita tahu arusnya berarti ada clockwise. Disingkatnya CW. Paham, Kak? Paham, Kak. Nah, pertanyaan A, pertanyaan B, pertanyaan C itu adalah pertanyaan yang bagus, Kak. Karena dia ngurut. Kak, misalkan suatu saat nih, Aska ketemu soal yang mirip kayak gini. Tapi pertanyaan A-nya adalah tentukanlah GGL induksinya. Nggak bisa, Kak. Kita nggak bisa mencari GGL induksi kalau Aska belum mencari fluxnya. Jadi ini tuh udah bener konsepnya. Cari dulu fluxnya. Habis flux dapat, baru cari GGL. Cari Udah muncul, Kak? Udah, Kak. Oke. Ingat nggak, Kak, bagaimana cara Aska mencari VB min VA? Caranya waktu itu menggunakan hukum Kirchhoff. Yaitu apa? Sigma IR ditambah sigma GGL. Coba lihat, Kak. Dari B ke A, itu kan berarti arahnya itu ke arah sini ya, Kak. Betul? Sini kan? Mm-mm. Bentar. Dari B ke A berarti arahnya ke arah kiri kan? Nah, belum muncul juga, lama banget. Tar, tar, tar. Ya, lihat. Dia berarti melawan arus induksi kan, Kak? Betul? Iya. Oke, berarti kalau gitu di sininya minus. Minus I induksi dikali R. Nggak ada power supply kan, Kak? Berarti 0. Maka kita punya min 0,06 dibagi 15 dikali 15. Yaitu minus 0,06 volt. Kalau delta V atau V A min VB, VB V itu boleh minus. Kalau V-nya minus, delta V-nya minus, ini artinya apa? Potensial di B lebih kecil dibandingkan potensial di A. Paham, Kak? Ngerti? Mm. Paham, Kak. Oke. Nah, ini yang pertama, Kak. Perubahan B terhadap waktu. Oke. Yang kedua. Yang kedua itu adalah perubahan A terhadap waktu. Nah, ini saya banyak menemukan soal-soal yang banyak A. Setidaknya saya pernah ketemu 3 soal. Soal pertama adalah bentuk A-nya persegi. Oke, kayak gini, Kak. Ini R,
ada kawat yang bentuknya U gitu, panjang banget. Kemudian saya punya kawat yang bisa bebas bergerak, Kak. Kenapa bebas bergerak, Kak? Karena saya kasih engsel di sini. Ini panjangnya adalah L. Mau saya tarik dengan kecepatan konstan. V-nya konstan. Oke. Nah, di sekitarnya saya kasih B asli. Ingat ya Kak, kita tidak akan pernah bisa ngasih B induksi. Karena B induksi itu alam yang memberikan. Kita hanya bisa kasih B asli. Misalkan B aslinya adalah masuk dengan nilai konstan. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya sama kayak tadi. Pasti pertanyaan pertamanya adalah flux magnetiknya. Menurut Aska, kalau soalnya seperti ini, ngitung flux magnetiknya, boleh nggak pakai BA cos theta atau harus pakai integral, Kak? Pakai integral gak sih, Kak? Alasannya kenapa, Kak? Karena kan A-nya Mau variabel. Aska nih. Nggak fokus nih. Lihat, Kak. Satu-satunya alasan, syarat kita boleh menggunakan BA cos theta, satu-satunya hanya lihat dari B. Aska nggak perlu tahu A-nya bagaimana, Aska nggak perlu tahu tetanya bagaimana. Tinggal lihat dari B-nya. Kalau B-nya konstan terhadap X, Y, Z, R, itu udah pasti boleh pakai bakos theta. Tanpa harus Aska lihat, oh kan A-nya berubah, oh tetanya berubah, nggak penting. Lihatnya cukup B-nya. Ngerti gak? Oke, oke. Paham? Paham, Kak? Oke, sekarang saya mau lihat sini. Menurut Aska, kalau di soal ini ngitung fluxnya boleh pakai BA cos theta atau harus pakai integral. B cos theta. Karena B-nya konstan. iya itu aja jawabannya. Berarti dia boleh pakai B dikali A dikali cos theta. B-nya konstan nanti dikasih tahu. A-nya berarti bentuknya persegi kan. Kalau saya Iya. misalkan ini panjangnya adalah X, maka luasnya adalah L dikali X, betul Kak? Mm-mm. Tetanya ambil yang terkecilnya, 0 derajat. Berarti flux magnetiknya B L X. Satuan jangan lupa Tesla meter kuadrat. Setelah Aska berhasil menghitung fluxnya, pasti dia minta GGL induksinya. Rumusnya apa? Min N D per dt dari flux magnetiknya. N-nya satu lilitan, D per dt masukin fluxnya. B, L, X. Paham Kak? Paham, Kak? Oke, coba sekarang perhatikan. Dari semua variabel yang ada di dalam kurung, yaitu variabel B, variabel L, dan variabel X, betul? Mm. Di soal ini, kalau saya tarik si batang L itu ke kanan dengan kecepatan konstan, apa yang berubah terhadap waktu? B-nya, L-nya, atau X-nya? X-nya. X-nya. Berarti semua boleh keluar kecuali X-nya. Minus B dikali L dx per dt. Paham Kak? Paham, Kak? Kak, masih inget nggak? Dx per dt itu kalau di fisika disebutnya apa ya Kak? Em, Kecepatan gak sih, Kak? Betul, kecepatan. Cuman sekarang ada aturan tandanya Kak. Aturan tandanya itu adalah dia akan bernilai positif V kalau memperbesar luas.
Dan dia akan bernilai negatif V kalau memperkecil luas. Nah, coba lihat Kak. Kalau si batang L ini saya tarik ke kanan, luasnya jadi membesar atau mengecil? Membesar. Berarti positif V. Maka kita punya minus B LV. L V. Paham Kak? Tahu nggak? Oke. GGL tuh nggak akan negatif Kak. Tanda negatif ini tadi apa saya bilang? Menandakan bahwa arah dari B induksi itu berlawanan dengan B aslinya. Karena B aslinya saya kasih cross, maka B induksinya pasti lawannya. Paham kah? Hmm. Oke. Pakai tangan kanan, jempol arahin ke mukanya, ke keluar dari layar, maka akan tahu arah arus induksinya. Paham kah? Tahu nggak? Oke. Setelah Aska tahu GGL, pasti langkah selanjutnya adalah mencari arusnya, Kak. Arus induksi. Rumusnya apa? GGL induksi dibagi dengan resistansi. Dimutlakin. Berarti dapatlah B L V dibagi R. Satuannya ampere. Biasanya arus juga dikasih tahu arahnya ya. Arah arusnya kemana? Counter clockwise. C, C, W. Paham Kak? Tahu nggak? Masih yang berubah adalah A. Saya pernah ketemu soal yang berubahnya A, tapi bentuknya bukan persegi Kak. Bentuk A-nya saya pernah ketemu adalah segitiga. Seperti ini Kak. Ini resistor, ini sudutnya adalah alfa. Kemudian ada kawat yang bisa bebas bergerak. Kenapa? Karena dikasih engsel. Oke. Saya mau gerakan ke kanan, ke kiri dengan kecepatan konstan. Di sekitarnya saya kasih B. Anggaplah B aslinya cross. B-nya konstan. Oke. Sama Kak. Pertanyaan pertama pasti nyari flux magnetiknya. Menurut Aska, ngitung flux magnetik ini boleh pakai BA cos theta atau harus pakai integral. Pakai BA cos theta. Boleh kan ya? Karena B-nya konstan. Iya. B dikali A dikali cos theta. B-nya konstan, A-nya itu luas segitiga. Kalau kita misalkan ini panjangnya adalah X, dan ini panjangnya adalah Y, berarti luasnya adalah XY dibagi 2. Tetanya kita ambil yang terkecil. Maka kita dapat flux magnetiknya adalah B XY dibagi 2. Paham Kak? Hmm. Betul? Ya. Setelah kita ngitung flux selesai, pasti ngitung apa saja? GGL induksi. Min N D per dt dari flux magnetiknya. N-nya 1, D per dt, fluxnya masukin. B X Y dibagi 2. Lihat Kak, dari semua parameter besaran yang ada di dalam kurung, kalau batang merah saya tarik ke kiri, mana yang berubah terhadap waktu? B-nya, X-nya, atau Y-nya? X sama Y. Apakah X sama Y, betul.
Berarti yang boleh keluar adalah B sama angka 2. Boleh kan ya? Mati bentar. Belum juga ya. Bentar. Oke. B per 2. D per DT dari X, Y. Gitu ya, Kak? Betul? Iya. Lihat, Kak. Di dalam turunan ada dua variabel, X dan Y. Tapi dia cuman, kan kita tahu kan, turunan tuh hanya buat satu variabel kan, Kak? Karena kalau dua jadi susah. Nah, sekarang Aska lihat, bisa nggak dua variabel ini kita jadiin satu variabel? Lihat, Kak. X sama Y. Ada hubungannya nggak, Kak? Y sama dengan X sin alpha. Sin apa cos apa tan? S- em, Tan dong, ya nggak sih? iya. Tan alfa itu adalah Y per X, betul? Karena digerakkan ke sumbu X, maka yang diganti Y-nya. Y sama dengan Hmm. X tan alfa. Paham, Kak? Oke, paham Kak. Kita masukin ke sini. Min B per 2 D per DT dari X kuadrat tan alfa. Paham? Mm-mm. Alfanya berubah nggak sih, Kak, kalau kita tarik? Enggak. Enggak, ini kan dia ada itu ya, apa, ada engsel. Jadi dia yang berubah makin kecil kan. Artinya apa? Iya. Tan alfanya boleh keluar, Kak. Oh, Tinggal dx kuadrat per dt. Askar tahu nggak dx kuadrat per dt itu apa ya, Kak? Tahu nggak? akselerasi ya. Akselerasi A, maksudnya percepatan. Percepatan itu, Kak, d kuadrat x per dt kuadrat. Nah, lo ini apa, Kak? Iya. Saya juga nggak tahu. Terus apa dong? Ya kita cari tahu dengan menggunakan aturan pantai. Dx kuadrat per dt itu saya ubah jadi gini, boleh kan? Dx kuadrat per dx dikali dx per dt. Boleh, Kak? Boleh. Turunan dari x kuadrat terhadap x adalah Dua x. 2x, betul? Dx per dt kan v kan? Iya. Lihat, dia memperbesar atau memperkecil. Kalau kita tarik ke kiri, memperkecil kan? Iya. Berarti negatif v. Sehingga kita akan punya GGL induksinya menjadi min B per 2 tan alfa dikali minus Minus dua 2xv. x V. Kita coret, boleh, Kak? Minnya coret, 2-nya coret. Maka kita akan punya GGL induksinya sama dengan B X V tan alfa. Betul? Iya. Karena dia positif, artinya apa kalau positif? Arah B induksi searah dengan B asli. Berarti B induksinya sama kayak B aslinya. Mm-mm. Dengan tangan kanan, jempolnya masukin, saya bisa tahu ke arah mana arah arus induksinya. Kalau kita udah tahu GGL, pasti tentunya ada cari arus induksi. Yaitu apa? GGL induksi dibagi R. R. Jangan lupa dimutlakin. Jadinya B X V tan alfa dikali R. Satuannya ampere. Biasanya dia ngasih arah juga. Arahnya Clockwise. kita lihat aja. Kita lihat
arahnya clockwise, cewek. Paham Kak? Ngerti? Ngerti, Kak. Nah, masih yang berubah adalah A. Saya pernah ketemu bentuk A-nya bukan persegi, bukan segitiga. Tapi bentuk A-nya adalah sapuan lingkaran. Tahu nggak Kak, sapuan lingkaran tuh kayak apa sih Kak? Eh, Nggak Kayak tahu, apa? Kak. Kayak baling-baling helikopter. Baling-baling helikopter kalau diem, bentuknya batang kan ya? Ya nggak sih? Iya, Tapi ketika dia sudah berputar, jadinya kayak lingkaran kan? Betul nggak iya. Kak? Hei, itu namanya sapuan lingkaran. Kira-kira gini gambarnya nih. Saya punya sebuah batang. Batangnya dikasih poros, engsel. Oke, panjangnya L. Kemudian batang ini saya putar. Oke, kebayang Kak? Kebayang, Kak. Bayang ya? Oke, bentar. Anggaplah diputarnya ke sini deh Kak. Dengan kecepatan konstan omega. Berarti kan nanti si batangnya itu akan berpindah kan Kak? Tiap waktu ya nggak sih? Betul? Oke. Iya. Anggap ini sudutnya alfa deh. Kemudian saya kasih B asli. B aslinya anggaplah ke arah cross. Ingat ya Kak, kita tidak pernah bisa ngasih B induksi. B induksi itu alam yang memberikan. Kita hanya bisa kasih B asli. Misalkan Kak, B aslinya konstan. Oke. Yang pertama, pasti dia nyari fluxnya. Menurut Aska, ngitung fluxnya boleh pakai BA cos theta atau harus pakai integral Iya, cos theta. karena B-nya konstan. Iya. BA dikali cos theta. B-nya konstan. A-nya apa sih? Luas juring kan, bukan lingkar tapi luas juring kan? Betul. Hmm, Ya. Apa luas juring rumusnya, Kak? luas juring. Mm-mm. Kayak kayak apa potongan pizza kan itu juring namanya kan kalau di matematika namanya juring kan. Apa rumus luas juring? Alfa per 360 Mm-mm. dikali PR kuadrat. Oke. Coba kita lihat ya. Kalau luas lingkaran apa, Kak? PR PR kuadrat. kuadrat. Ini kan kalau satu lingkaran penuh sama aja alfanya 2pi, bener nggak, Kak? Iya, Kalau setengah lingkaran, Kak? Setengah PR kuadrat, betul? iya. Ini kan alfanya itu adalah pi, bener nggak? Oke. Maka secara umum, luas juring itu rumusnya adalah alfa dikali R kuadrat dibagi 2. Betul nggak? Hmm, Oke, masukin sini. Alfa dikali L kuadrat dibagi 2. Tetanya ambil yang terkecil aja, Kak. 0. Maka kita dapat fluxnya menjadi B alfa L kuadrat dibagi 2. Satuan jangan lupa Tesla meter kuadrat. Setelah kita tahu fluxnya, biasanya diminta apa? GGL induksinya. Rumusnya apa? Min N D per dt dari flux magnetiknya. N-nya cuma satu doang. D per dt masukin fluxnya. B alfa
L kuadrat bagi 2. Kak, coba perhatikan. Dari semua variabel yang ada di dalam kurung, mana yang berubah terhadap waktu ketika kita putar dengan kecepatan omega? Apakah B-nya, apakah alfanya, apakah L-nya? Alpha. Alfa. Artinya semua kita keluarkan kecuali alfa. Min B, L per 2, L kuadrat per 2, D alfa per DT. Aska tahu nggak D alfa per DT itu apa sih kalau di fisika? Omega ya. Tahu nggak? Iya, betul. Ini disebutnya adalah kecepatan sudut Sudut. atau disingkatnya omega. Maka kita akan punya GGL induksinya sama dengan minus BL kuadrat Kuadrat. per 2 dikali omega. Omega. Paham, Kak? Oke, kalau udah dapat GGL, pasti dia minta arus induksi. Tinggal GGL induksi dibagi R. GGL kita mutlakin. Maka dapatlah B L kuadrat omega dibagi 2R. Satuannya ampere. Lihat deh, Kak. Semua rumus yang kita dapatkan, rumus akhirnya, nggak ada yang sama kan, Kak? Mau konsep yang mana aja, sama beda semua. Tapi apa? Cara nyarinya sama, Kak. Cari dulu fluxnya, terus cari GGL, baru cari arus. Paham nggak? Nah, Hmm. itu variasi yang ketiga. Variasi kedua ya. Variasi ketiga itu adalah perubahan theta terhadap waktu. Oke, kita ambil contoh yang paling gampang diamati adalah dinamo. Aska pernah lihat dinamo nggak, Kak? Pernah. Dinamo apa? Tamiya. Iya. Oke. Aska pernah nggak buka dinamo Tamiya? Belum. Belum. Jadi kalau Aska nih buka dinamo Tamiya, Kak, di dalam dinamo Tamiya itu ada magnet. Ada dua magnetnya biasanya. Satu menunjuk ke utara, satu menunjuk ke selatan. Kayak gini. Berarti kita bisa tahu medan magnetnya ke sini kan? Mm-mm. Betul ya? Nah, B-nya konstan. Kenapa? Karena magnetnya nggak diganti-ganti, nggak digerak-gerakin. Selain ada magnet, ada apa lagi, Kak? Tahu nggak? Ada yang namanya kumparan. Buat kita lilitin kabel. Bentuknya macam-macam, Kak. Ini saya ambil yang bentuknya gampang aja ya. Segi 4. Oke. Jadi ntar kabel tuh di sini, Kak. Naruhnya, dililitnya sini. Bayang? Hmm. Oke, ini luasnya adalah A. Itu yang ujung tuh sebagai itu aja, tuas untuk muter kalau kita mau muter. Misalkan ntar Hmm. saya puter deh, Kak. Saya puter dengan kecepatan konstan omega. Paham? Oke. Pasti yang pertama itu dia minta fluxnya dulu, Kak. Karena kita tahu kasus ini B-nya konstan, maka fluxnya cukup pakai BA cos theta. Oke. B-nya konstan, A-nya juga konstan, tapi theta-nya berubah terhadap waktu. Maka diganti menjadi omega T. Karena omega dikali T jadinya theta atau radian. Satuan jangan lupa. Setelah kita dapat fluxnya, kita cari yang namanya GGL induksi. Min N D per DT
dari flux magnetiknya. Kalau dinamo, Kak, pasti dia ada banyak lilitan ya. Nggak mungkin cuma satu, makanya kita bikin aja N. D per dt, masukin flux yang dapat di awal. B dikali A dikali cos omega T. Karena B-nya konstan, B-nya keluar, A-nya konstan, A-nya keluar. Turunan dari cos, min sin, Hmm. turunan dalamnya, omega. Maka dapatlah GGL induksinya, N, B, A, omega, sin, omega T. Satuannya adalah volt. Setelah GGL dapat, pasti dia minta arus induksinya. Yaitu GGL induksi tinggal dibagi dengan R. Jadinya N, B, A, omega, sin, omega T dibagi dengan R. Satuannya adalah ampere. Paham, Kak? Ngerti? Berarti Kak. Ngerti? Oke, lanjut. Perubahan yang keempat. Nah, ini ada susah nih. Tapi ini paling sering muncul yang ini. Yaitu adalah perubahan flux magnetik terhadap waktu. Oke. Ciri utamanya biasanya apa? B-nya itu eh biasanya B-nya itu satu B-nya tidak konstan atau B-nya itu berasal dari eh, kawat berarus yang lain. Nah, ini sebenarnya ini yang ada kaitannya dengan bab sebelumnya, Kak. Coba lihat soalnya deh. Soalnya kayak gini. Nah, tipe soal ini yang paling sering keluar, tipe soal yang keempat, yang berubahnya flux. Oke, Kak, baca dulu, Kak, sampai D. Oke. Udah, Kak? Bentar lagi Kak. Oke, baca dulu. Nah, ini ada kaitannya sama yang materi sebelumnya, Kak, harusnya. Yaitu medan magnet. Udah Kak. Oke, nah coba lihat, Kak. Ini ada kawat lurus panjang hingga infinite, sangat panjang, yang dialiri arus. Oke. Pertanyaan pertama, dia minta apa? Besar Medan dengan magnet titik magnet. B kan ya? Iya. Kak, nanti kalau kita belajar gaya dan medan magnet, saya akan kasih tahu kalau buat mencari medan magnet cuma ada dua cara, Kak. Yaitu hukum Ampere dan Biot-Savart. Nah, kebetulan yang gampang itu kan hukum Ampere. Tapi masalahnya tidak semua kasus bisa pakai hukum Ampere. Kebetulan kawat tahingga itu bisa pakai hukum Ampere. Maka ini mau ngomong pakai hukum Ampere. Jadi ini kaitannya yang dengan bab sebelumnya. Integral tertutup dari B dot DL atau DS sama dengan mu 0 dikali IN close. Nah, kalau kita mau pakai hukum Ampere, Kak, Aska harus tahu bentuk dari loop ampernya apa.
bentuk loop ampere itu samain dengan bentuk B-nya. Tadi kita pakai apa buat kita tahu dari mana bentuk B? Dari yang tadi sekilas saya ajarkan yang di awal, yaitu adalah ini, aturan tangan kanan. Ini aturan tangan kanan di hukum ampere ya. Nah, Mm-mm. ntar di biosafat ada lagi tangan kanannya. Di gaya magnet juga ada lagi tangan kanannya. Banyak banget. Nah, kita bisa tahu bentuk B-nya dari aturan tangan kanan. Oke. Karena ini I-nya lurus, Kak, maka B-nya yang melingkar kan? Tuh. Berarti B-nya itu bentuknya lingkaran. Arahnya masuk ke sini ya. Nah, karena B-nya melingkar, maka bentuk loop ampere kita adalah lingkaran, Kak. Nah, ini bohongan nih. Hayalan doang. Oke? Ini loop ampere kita. Nah, udah. Kalau lingkaran bisa langsung satu aja. Jadi kita punya apa? B dikali DL-nya panjang lingkaran. 2px sama dengan mu 0. I enclosed itu I yang ada di dalam lingkaran kita, di dalam loop ampere. I. Maka kita punya B sama dengan mu 0. I dibagi 2px. Nah, kekurangannya hukum ampere adalah dia tidak menyertakan arah. Padahal B itu vektor. Maka kita tulis B titik P sama dengan mu 0 I dibagi 2px. Arahnya kita cari sendiri pakai tangan kanan. Tadi apa arahnya? Masuk bidang gambar kan? Berarti ke arah min K. Paham, Kak? Hmm, Paham? Oke, ini paham. emang pasti rada nggak paham karena kita skip dulu sih gaya manetnya kan. Ini ada di materi bab sebelumnya. Nah, setelah kita dapat fluxnya, dapat B-nya, pasti setelah itu nyarinya flux. Kenapa? Karena kita nggak bisa nyari flux kalau kita belum dapat B-nya. Paham, Kak? Menurut Aska, kalau soalnya seperti ini, ngitung fluxnya, boleh pakai BA cos theta atau harus pakai integral? Apa, Kak? Hmm, Menurut Aska, di soal ini, ngitung fluxnya, boleh pakai BA cos theta atau harus pakai integral? Apa, Kak? BA cos theta nggak sih? Kenapa boleh pakai BA cos theta, Kak? Alasannya apa? Eh, Apa yo? pakai integral kan? Integral. Kenapa pakai integral? Ada variabel X. Betul banget. Sip. Paham ya? Jadi kita harus tahu kapan kita pakai BA cos theta, kapan nggak boleh. Kita pakai integral. B dot DA. DA itu apa, Kak? Area. Partisi luas kan ya? Betul? Iya. Lihat. Saya perbesar deh. Bentar. Oke. Kak lihat. Kan bentuknya seperti ini ya, Kak ya? Kalau persegi itu kan ada dua opsi bentuk partisinya. Ya nggak sih? Kalau enggak bentuk partisinya itu adalah vertikal
atau bentuk partisinya adalah horizontal. Nah, ini kita nggak milih ya, Kak. Kita harus tentukan mana bentuk partisi yang sesuai di soal ini. Menurut Aska, di soal ini, bentuk partisi yang sesuai adalah vertikal atau horizontal. Um, Apakah? Horizontal bukan Kak? Alasannya? Nah, hmm, kayak itu kayak Aska tahu nggak gimana cara kita memilih bentuk partisi yang sesuai? Bentuk partisi itu bukan kita ngarang aja sesuka kita, tapi kita harus sesuaikan dengan soalnya. Bentuk partisi itu kita pilih di mana di partisi tersebut tidak terjadi perubahan dari apa yang kita mau cari. Kan kita hitung B ya. Lihat, B hmm, berubah terhadap X. Maka jangan bikin partisi di mana nilai X-nya beda-beda. Maka yang benar bentuk partisinya adalah vertikal. vertikal. Karena di vertikal ini posisi X-nya sama terus kan? Ya nggak? Oke. Kalau kita anggap ini X, maka ini DX dong. Ya nggak? Berarti DA-nya itu adalah L dikali DX. Betul? Iya, Kita masukin sini. Masukin B-nya. Mu 0 I per 2px. Masukin A-nya. L dx. Betul? hmm, Yang namanya integral harus pakai batas. Karena ini batas X, kita lihat ujung-ujung X-nya di mana di bendanya. Yaitu di sini sampai di sini. Ini X-nya adalah A, terdekatnya, terjauhnya adalah X. Betul? iya, Karena diintegralkan terhadap X, berarti kita keluarkan yang selain X-nya. Mu 0 keluar, I keluar, L keluar, 2V keluar. Tinggal integral 1/X dx. Apa integral 1/X dx, Kak? ln X. Ln. Maka jadinya ln X per A. Paham? Ngerti gak? Setelah Aska dapat GG fluxnya, pasti yang ketiga adalah minta GGL induksinya. Benar kan? Min N D per dt dari fluxnya. N-nya itu 1, D per dt, masukin fluxnya. Mu 0 IL dibagi 2V dikali ln X dibagi A. Paham nggak? Paham Kak? Lihat, dari semua variabel yang ada di dalam kurung, kalau saya tarik si batang yang panjangnya L itu ke kanan dengan kecepatan V, maka yang berubah terhadap waktu itu siapa? Mu 0, I, L, P, X, atau A? X. X. Berarti semua boleh keluar kecuali X. Iya, Karena X sepaket sama A, maka jadi gini ya. Paham kah? Ngerti? tahu Kak? Oke. Aska tahu nggak D per dt dari ln X per A itu apa? Nggak tahu kan? Sama, saya juga nggak tahu. Maka ini kita cari tahu. Pakai apa? Pakai aturan rantai. D per dt dari ln X dibagi A itu kan sama dengan D per dx
dari ln X dibagi A dikali dx per dt. Betul nggak, Kak? Betul? Betul? Ln, Iya. ln X dibagi A kan sama aja ln X dikurangin ln Lem. A. Betul? Iya. Oke. Turunan dari ln X 1 per X. Turunan dari ln A terhadap X 0 kan, karena A konstanta. Iya. Dx per dt itu V. Karena dia memperbesar luas, maka positif V. Maka kita akan punya GGL induksinya menjadi minus mu 0 IL dibagi 2V dikali 1 per X dikali V. Maka dapatlah minus mu 0 IL V dibagi 2px. Satuannya volt. Tanda negatif artinya apakah? Arah B induksi Sama. berlawanan dengan B asli. Karena B aslinya kan cross tadi ya, masukannya. Maka B induksinya adalah dot. Dengan aturan tangan kanan, kita akan dapat arah arus induksinya. Oke. Maka pasti pertanyaan selanjutnya cari arus induksi, pasti itu. Yaitu GGL induksinya dibagi dengan R, dimutlakin. Berarti mu 0 ILV dibagi 2px dikali R. Satuannya ampere. Oke, biasanya juga dia nyari arahnya itu kemana. Arahnya berarti CCW. Paham nggak? Tahu nggak? Ngerti? Oke, ini adalah variasi-variasi pada kasus Faraday lens. Paham? Nah, selain Faraday lens, ada satu lagi, Kak, yang menguat tentang induksi. Tahu nggak siapa? Namanya adalah Henry. Maka sekarang kita bahas yang namanya hukum Henry. Nah, Henry mengamati tentang induksi, tapi dia beda sudut pandangnya, beda yang diamati. Kalau Faraday dan Lenz, dia mengamati induksi dari sudut pandang magnet, ya nggak sih? Magnetnya atau flux magnetnya. Kalau Henry tidak. Henry mengamati induksi bukan dari magnet, tapi dari arusnya. Menurut Henry, GGL induksi itu dapat dicari menggunakan min L DI per dt. Nah, yang unik, Henry menyertakan ada suatu besaran baru yang selama ini kita belum pernah singgung. Namanya besaran L. L ini bukan panjang, Kak. L ini disebut besarannya adalah besaran induktansi diri. Induktansi diri. Nanti nama alatnya itu adalah induktor. Jadi sebelum ada Henry, kita tuh nggak mengenal istilah induktor, Kak. Kita mengenalnya istilah kumparan, lilitan kabel. Berarti induktor tuh apa? Solenoida itu induktor. Toroida juga induktor. Dan lain-lain. Paham, Kak? Oke. Tahu nggak? Oke. Nah, karena L itu adalah besaran baru, berarti kan kita harus cari tahu dong gimana mencari besaran L tersebut. Nah, gimana caranya? Kita gabungin aja. Kita menggabungkan hukum Faraday, Lenz, dan hukum Henry. Kok bisa digabung sih, Kak? Karena dua-duanya sama-sama mengamati tentang GGL induksi.
Menurut Faraday apa? Min N D per dt dari flux magnetik. Menurut Henry, min L D per dt dari I. Kita bisa integralkan. Maka dapatlah N dikali flux B sama dengan L dikali I. Artinya, induktansi diri dapat dicari menggunakan N dikali flux B dibagi I. Nah, ini satuannya adalah Henry. Oke, karena yang namanya Henry. Paham, Kak? Bangga. Nah, sebelum waktu belajar fisika untuk persiapan UTS, Aska udah belajar resistor sama kapasitor. Betul kan ya? Iya. Sekarang kita belajar induktor. Kita mulai dengan yang namanya susunan induktor. Oke, sama halnya kayak kapasitor dan resistor, induktor itu dapat disusun secara seri dan paralel. Yang pertama seri, seperti yang seri itu. Ini L1, ini L2. Kak, kalau rangkaian seri yang sama itu apa, Kak? Arusnya apa tegangannya, Kak? Arus. Arusnya sama. Oke, kalau arusnya sama, maka perubahan arus terhadap waktu juga sama. Maka DI1 per DT nilainya akan sama kayak DI2 per DT akan sama kayak DI seri per DT. Nah, kalau seri, tegangannya jumlahin kan, karena seri itu adalah pembagi tegangan. Maka tegangannya kita jumlahin. Tegangan di induktor itu namanya GGL induksi. Ditambahin dengan GGL induksi 2 sama dengan GGL induksi seri. Tadi GGL induksi rumusnya apa? Min L DI dt kan. Menandakan induksi. Jadi kita pakainya L DI dt-nya aja. Berarti L1 DI1 per dt ditambah L2 I2 per dt sama dengan L seri DI seri per dt. Karena ini susunan seri, maka DI per dt sama. Maka kesimpulannya, pada rangkaian seri, L seri itu dapat dicari menggunakan L1 ditambah dengan L2. Pak Mas kah? Paham nggak? Oke. Nah, yang kedua adalah susunan paralel. Paralel. Paralel tuh kayak gimana? Seperti ini. Kok seri salah. Kita bagi begini ya. L1, L2. Oke. Kak, kalau paralel yang sama itu apa, Kak? Arus. Arus lagi. Eh, eh, apa Tegangan. tegangan ya? Tegangannya harus sama. Tegangan itu kalau di induktor namanya GGL induksi. Hmm. GGL induksi 1 harus sama dengan GGL induksi 2 harus sama dengan GGL induksi paralel. Tapi kalau paralel itu arusnya penjumlahan. Kalau arusnya penjumlahan maka perubahan arus juga penjumlahan. DI1 per DT kalau kita jumlahkan dengan DI2 per DT akan sama kayak DI paralel
per dt. DI per dt kalau pakai hukum Henry itu adalah GGL induksi dibagi L kan. Maka kita akan punya GGL induksi 1 dibagi L1 ditambah GGL induksi 2 dibagi dengan L2 sama dengan GGL induksi paralel dibagi dengan L paralel. Karena ini paralel, tegangannya sama, kita coret. Maka kita bisa kesimpulan 1 dibagi L paralel itu sama dengan 1 dibagi L1 ditambah 1 dibagi L2. L2. Paham, Kak? Nah, berarti sekarang Aska udah belajar kapasitor, udah belajar resistor, udah belajar induktor. Maka nanti tinggal disatuin menjadi RLC. Paham, Kak? Paham, Kak. Di sini pertanyaan Belum. gampang kan? Nah, jadi, oh ya, kalau nggak salah, saya dapat info UTS Statur juga tanggal 3 ya, Kak ya? Iya. Ya, fisikanya kan tanggal 4, Statur tanggal 3. Ya, ntar coba diatur-atur aja dan bisa bisa menggunakan aja. Oke, habis ini ada pertanyaan nggak, Kak? Bab induksi? Ada? Eh, nggak Nggak ada? Nggak ada? nggak. Ada nggak? Oke, udah ada. Berarti cukup sampai sini. Nanti catatannya saya akan kirimkan lewat WA. Rekam juga sama. Saya akan kirimkan linknya kalau udah saya upload ya, Kak. Oke. Oke, mari Aska. Oke. Makasih, Kak.